Hai semua, welcome back to this channel with a new episode. Dan di episode kali ini, kalian udah pada tahu bahwa gua akan bahas ShipToro. Namun teman-teman, sebelum kita mulai pembahasannya, disclaimer on bahwa I'm not financial advisor and this video is not for financial advice. Gua selalu sarankan ke kalian harus tetap do your own research. Di dalam video ini sama sekali tidak ada suatu ajakan untuk menjual ataupun membeli aset kripto. Apapun keputusannya, semua ada di tangan kalian. Langsung saja kita ke pembahasan intinya. Nggak usah kita lama-lama berbahasa basi. Ini adalah harga ShipToro di waktu sekarang, 0,00 sekian, 4064. Dan dalam kurun waktu 24 jam terakhir, mengalami penurunan sebesar 4,09%. Untuk holdernya, sekarang ada di angka 4.525 holders. Untuk market cap-nya ini jatuh, dan sekarang market cap-nya ada di angka 1.459.000 sekian US dollar. Kalau kita ngomongin total market cap-nya, ini memang jatuh ke range 1 jutaan, tapi tergantung kita melihatnya ya. Kalau memang ini dilihat sebagai buying opportunity, sebenarnya ini bagus, karena market cap-nya ini masih sangat kecil. Kalau misalkan kedepannya di listing di beberapa platform, ya tentunya masih banyak kesempatan untuk naik berkali-kali lipat. Ini adalah chartnya berdasarkan DEX tool di time frame 4 jaman. Untuk harganya, dari ATH ke harga sekarang, ShipToro telah mengalami penurunan sebesar 87,5%. Kalau gua agak flashback sedikit, sekitar tanggal 4 April kemarin atau di sekitar sini, area sini, di waktu itu ShipToro di delist dari Hotbit, dan itu pun juga atas dasar keinginan dari pihak ShipToro yang menginginkan untuk di remove dari Hotbit. Dan of course ketika suatu token di remove dari satu platform exchange pasti ada dampaknya, karena volume perdagangannya pun juga akan turun drastis. Apalagi ShipToro pada saat itu hanya baru di listing di 2 exchange, yaitu BKEX dan Hotbit. Maka dari itu ketika di remove dari Hotbit, tentu itu mempunyai dampak yang begitu besar. Harganya jatuh, kemudian juga dibarengi dengan crypto drop, ya udah double kill lah istilahnya. Namun untuk waktu sekarang, untuk penurunannya ini agak mulai reda ya. Selling pressure-nya itu nggak terlalu tinggi dibandingkan yang sebelumnya. Dan sebenarnya ini udah sampai ke key support level yang menurut gua termasuk kuat. Karena ini yang terakhir cuy. Karena kalau kita lihat di area sini, waktu itu harganya pernah berkonsolidasi di area ini. Semoga ini bisa menopang yang harganya nanti tidak jatuh melebihi level yang sekarang. Ini ada di kepala 40-an ya. Kalau misalkan ini nantinya berkonsolidasi di area ini, berarti bagus. Tentunya kita harus melihat situasinya dulu ke depannya, apakah ini nanti akan punya potensi untuk naik ke atas atau justru malah turun. Apalagi di tengah market yang sedang tidak diprediksi atau bisa dikatakan market kripto sedang mengalami koreksi. Sekali lagi ketika kita melihat chartnya ini, gua akuin yes, ini memang ngedrop begitu parah. Kalau misalkan di luar sana ada juga pasti yang melihat ini sebagai buying opportunity. Tapi sekali lagi gua tidak menyarankan untuk membeli ataupun mungkin bahkan menjual ya. Menurut gua memang ini project masih spekulatif, sangat-sangat spekulatif, dan gua masuk ke sini pun juga bukan dalam jumlah uang yang sangat besar, enggak, karena gue juga tahu gitu kan, karena ini pertama project masih baru dan masih butuh waktu lah seperti itu. Makanya gue juga nggak berani misalkan naruh $100 atau bahkan $50 pun juga sebenarnya gue nggak berani. Itu kalau gue ya, bagi gue ini cuma sekedar iseng-iseng aja gitu. Oke lah, kita ke Twitter sebentar untuk melihat hal-hal terupdate mengenai ShipToro. Di sini masih tertulis bahwa ShipToro listed di Hotbit dan ini harusnya udah di remove ya. Jadi untuk centralized exchange yang list ShipToro saat ini hanyalah BKEX. Kita ke cuitan ini. Ini di tweet di tanggal 13 April jam 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Di sini dituliskan, due to the path ShipToro wants to take, myself and Brandon have parted ways. I wish him success on his crypto journey. Seperti yang kita tahu, developer utama dari ShipToro itu ada dua, yaitu founder dan co-founder. Kalau nggak salah, Brandon itu adalah co-foundernya, kalau nggak salah lo ya. Dari sini kita tahu bahwa Brandon keluar dari project ini, atau keluar dari developer team of ShipToro. Selanjutnya dikatakan di situ, saya akan terus memimpin ShipToro Army seperti yang saya miliki sejak awal. Kami memiliki rencana besar dan berniat untuk mengeksekusinya dengan komunitas ini segalanya mungkin. So, pemimpin dari ShipToro Army udah bilang punya rencana besar ke depannya. Tentunya kita akan ngelihat nantinya akan gimana, ya kan?
Yang pasti new era of ShipToro sudah dimulai dengan keluarnya Brandon dari developer team of ShipToro. Selain itu juga, ini cuitan 16 jam yang lalu. Di sini tertulis attention, we will officially be listing on SHIP official ETH within 24 hours. This is just the start to what we plan on doing. Atau hal ini adalah permulaan dari apa yang sudah direncanakan. Ini pun juga sudah ditweet oleh pihak SHIP official ETH. Glad to partner with you, ShipToro. In this space, we all must work together for everyone to succeed. Dan kalau kita cek ke SafeSwap, kita bisa lihat di sini select token, ShipToro udah ada di sana ya. Kita bisa milih ShipToro di SafeSwap. Berarti announcement ini udah positif bahwa ShipToro di listing di SafeSwap. Dan tentunya kita berharap hal ini akan menjadi awal dari sentimen yang positif. Kita berharapnya seperti itu. Kemudian teman-teman, hal besar yang telah terjadi di ShipToro yang bisa gua katakan sebagai awal mula era baru ShipToro ini adalah announcement di hari ini, tadi pagi jam 8-an. Di sini dikatakan we have locked the liquidity for 100 years and renounce the contract. Atau liquidity-nya udah dikunci selama 100 tahun, nggak tanggung-tanggung cuy, 100 tahun. Jadi yang ngelock liquidity cuma 6 bulan atau 1 tahun, kalah jauh sama ShipToro. Di lock selama 100 tahun dan kontraknya telah di-renounce. Kita udah sering bahas mengenai plus minus kontrak yang sudah di-renounce. Developernya sudah tidak punya hak kepemilikan, istilahnya seperti itu. Tidak punya kapabilitas untuk memodifikasi atau mungkin memanipulasi kontraknya. Liquidity di lock selama 100 tahun berarti selama 100 tahun bisa dikatakan aman dari rug pull. Cuma nanti kita akan cek berapa total yang dikunci gitu ya. Pertama kita akan ngecek liquidity yang di lock selama 100 tahun, yaitu yang di sini. Dan nanti yang kedua kita akan ngecek mengenai renounce-nya ya. Let's go. Kita klik di sini dan kita akan diarahkan ke Etherscan. Kita akan cek sampai kapan ini di lock ya. Apakah benar 100 tahun? Kita ke bawah sini, klik to see more, kemudian decode input data. Nah, di sini ada unlock date-nya. Tentunya kita nggak bisa baca dengan angka seperti ini. Kita copy angkanya. Kemudian kita ke epoch converter, kita pastekan di sini dan timestamp to human date. Yes, betul ya. Kita lihat di sini bahwa ini di lock sampai tanggal 1 Januari 2122. Relatively in 100 years from now. Gua nggak bisa menjamin cuy, gua masih hidup apa enggak gitu kan sampai tanggal itu. Dan kalau kita cek di Unicrypt pun juga terlihat di situ. Ini kelihatan 54,6% di lock di Unicrypt, ini value-nya, dan di lock sampai tanggal ini. Sama kayak yang tadi. Ini kenapa 54,6%? Karena sisanya itu udah di burn ya. Kemudian yang kedua, kita cek mengenai renounce-nya. Tinggal klik link yang tadi ada di Twitter, nanti akan diarahkan ke Etherscan. Kita bisa lihat di sini, klik to see more, dan ini terlihat bahwa functionnya renounce atau sudah di renounce ya. Kita lanjut, biar kita lebih yakin lagi mengenai fundamental dari ShipToro di era baru yang sekarang. Kita cek smart kontraknya berdasarkan token sniffer. Ini udah gua masukin di sini. Kita bisa lihat smell testnya, skornya 100 men. Kalau kalian ngikutin video gua mengenai review token, jarang-jarang smart kontrak suatu project atau token itu sampai dapat skor 100 di token sniffer. Kalau misalkan smell testnya 100, berarti kriteria-kriteria yang ada di token sniffer ini berarti dicentang semua. Kita bisa lihat di sini tuh, centang semua. Berarti secara fundamental, gue katakan secara fundamental udah sangat aman berdasarkan token sniffer. Ini swap analisisnya, token is sellable bukan honeypot untuk waktu sekarang, apalagi ini udah di renounce, nggak bisa diotak-atik lagi. Kemudian buy fee-nya ini 10% dan sell fee-nya 9,8%. Untuk kontrak analisisnya pun juga dicentang semua, verified contract source, kemudian ownership renounce, kemudian creator not authorized for special permissions karena nggak bisa ngotak-ngatik lagi kontraknya. Untuk holder analysis, token burn 49,33%. Ini circulating supply yang ada sekarang. Creator wallet contain less than 5% of circulating supply, ini 0%, dan all other holders possess less than 5% of circulating token supply. Kemudian untuk liquidity analysisnya, adequate liquidity presence 95,93 ETH in Uniswap. Yang selanjutnya, at least 95% of liquidity burn atau lock, dan ini sebesar 98,88%. Yang 44,17% sudah di burn. Nah, ini yang tadi 54,71, ini di lock di Unicrypt yang 100 tahun itu. Dan yang terakhir, creator wallet contain less than 5% of liquidity, ini pun juga 0%. Mantap. Dan yang terakhir, untuk update ShipToro
diaudit oleh Certik, ini di sini mencapai persentase 99%. Ya, di sini dikatakan SIPTORO audit is in progress 99%. Artinya sebentar lagi ini akan selesai dan nantinya kita akan ngecek juga hasil auditnya seperti apa. Kesimpulannya gini, teman-teman. Kita tahu bahwa kontrak sudah di-renounce, kemudian liquidity di-lock selama 100 tahun. Ini adalah pembuktian dari developer ke investornya atau ke calon investor bahwa SIPTORO adalah proyek yang serius ke depannya. Dari segi fundamentalnya, oke lah, bagus. Tapi ke depannya apakah token ini akan berkembang atau akan naik pesat? Ya itu tergantung dari developernya, gimana dia akan ngebawa proyek ini ke depannya. Sekali lagi gue katakan bahwa proyek ini masih sangat-sangat spekulatif dan gue tidak menyarankan ke kalian untuk membeli ataupun mungkin menjual aset SIPTORO kalian. Apapun ada di tangan kalian, gue hanya menyampaikan informasi berdasarkan research gue atau berdasarkan hal-hal yang gue temukan. Tentunya kalian juga harus research sendiri atau do your own research. Mungkin dari gue sekian teman-teman mengenai update SIPTORO. Semoga bermanfaat buat kalian. Thank you buat kalian yang udah mantengin dari awal sampai akhir. Thank you juga yang udah support. Really appreciate you guys. Gua Setiawan undur diri. Keep safe, keep healthy. Don't forget to take a profit. Peace. Bye guys.